Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nagri Faldi dengan NIM 241080227. Di sini saya akan menjelaskan konsep diferensial fungsi majemuk. Pertama ada diferensial parsial. Adalah sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen, memiliki satu macam turunan, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Diferensial parsial. Jika Y sama dengan f x z, maka turunan Y terhadap x fx x z sama dengan dy per dx. Turunan Y terhadap z sama dengan fz xz sama dengan dy per dz. Turunan total ya jadi dy sama dengan dy per dx ditambah dy per dz dz. Selanjutnya, jika P sama dengan F, Q, RS, maka turunan P terhadap Q menjadi FQ, QRS sama dengan DP per DQ. Turunan P terhadap R. FR, QRS sama dengan DP per DR. Turunan P terhadap S menjadi FS, QRS sama dengan DP per DS. Jadi turunan totalnya DP sama dengan DP per DQ, DQ ditambah DP per DR, DR ditambah DP per DS dengan DS. Selanjutnya ada derivatif dari derivatif. Yaitu hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial, tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap x maupun terhadap z. Seperti dy per dx sama dengan terhadap x sama dengan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 6x dikurang 8z. dy selanjutnya dy per dx terhadap z sama dengan d pangkat 2y sama dengan dx dikali dz sama dengan min 8x dikurang 12z. Selanjutnya dy per dz terhadap x. D2y, D pangkat 2y sama dengan dz dikali dx sama dengan min 8x dikurang 12z. Selanjutnya dy per dz terhadap z sama dengan d pangkat 2y per dz pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 12x. Selanjutnya ada nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrim atau optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika Y sama dengan F buka kurung X, Z, maka Y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Titik ekstrim maksimum bila d2y per dx pangkat 2 kurang dari 0 dan d2y per dz pangkat 2 kurang dari 0. Titik ekstrim minimum bila d2y per dx pangkat 2 lebih dari 0 dan d2y per dz pangkat 2 lebih dari 0. Selanjutnya ada optimisasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contohnya dalam kasus ekonomi ketika seseorang hendak memaksimalkan utilitas atau kepuasannya tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Contoh pada sebuah perusahaan yang ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksi.
Selanjutnya ada pengganda Lagrange. Mencari nilai optimum atau maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki kendala atau constraints. Dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru, fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Pengganda Lagrange, misalnya fungsi yang hendak dioptimalkan Z sama dengan F buka kurung X, Y. Fungsi kendala U sama dengan G buka kurung X, Y. Fungsi Lagrange-nya F, X, Y. Lagrange sama dengan F, X, Y ditambah Lagrange kali G buka kurung X, Y. Nilai F, X, Y Lagrange akan optimum bila Fx X, Y Lagrange sama dengan Fx X, Y plus Lagrange kali Gx X, Y sama dengan 0. Fy X, Y Lagrange sama dengan Fy X, Y ditambah Lagrange dikali Gy X, Y sama dengan 0. F Lagrange Fy Lagrange sama dengan F Lagrange X, Y ditambah Lagrange kali G Lagrange X, Y sama dengan 0. Selanjutnya pengganda Lagrange. Nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bila maksimum jika f x pangkat 2 x y Lagrange kurang dari 0, minimum jika f y pangkat 2 x y Lagrange lebih dari 0. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.